Dari lagunya saya ciptain, orang itu nggak percaya. Udah Kenapa itu nggak percaya tuh, bro? saya nggak tahu lah. Yo guys, ketemu lagi dengan kita MBS Crew. Hai. Halo, halo. Halo Halo. bro. Ya, halo. Sapa dulu dong MBS family-nya. Hai Miss Family. Jumpa lagi dengan saya Bro Chandra, salah satu member Ya. MBS Crew. Ya, jadi hari ini tuh kita mau podcast bareng Bro Chandra. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, jadi bro, hari ini tuh Ya. kok nampaknya seger banget tuh bro. Apa tuh Ya, rahasianya, syukur bro? dong. Kita kan pakai ini. eh, Apa tuh? jamu tetes soman. Oh. Ini ya. Jadi ini untuk memelihara daya tahan tubuh. Jadi dosisnya ini 5 tetes 3 kali sehari. Coba aja sis. Harganya juga nggak mahal-mahal amat. Ini ada tertera Ini buat harganya apa itu, 210 untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Nah, coba deh. Jadi kalau badan lemas gimana gitu bisa nggak Ya, tuh? badan lemas, Badan hari ini lesu, agak letih, lemas, ya. apa nih? Karena tahulah jadwal yang padat kan. Minumlah jamu soman. Gitu lah. Iya. Terus kotak hijau itu apa itu bro? Oh, yang ini. Ini apa itu, bro? minyak angin aromaterapi sis. Minyak angin aromaterapi Palma namanya. Jadi ini untuk membantu biasalah ya, namanya minyak angin untuk perut kembung akibat mabuk ya, flu, masuk angin, keseleo, dan gatal akibat digigit serangga ya. Oh bisa itu ya bro? Bisa. Tapi kalau kegatalan akibat digigit pacar nggak bisa. Gitu lah. Wangi nih, serius wangi nih. Ini, saya udah pakai satu ini. Wangi? Wangi dan sangat berkhasiat. Aromanya terapi. Mau Oke, sis, oke. mau? Nah. Mau nanti dikirim, mau? Mau nggak? Mau sini? Beli. Kirim ke sini aku tangkap. Belilah. Iya wangi, serius. Oke. Nah. Tunggu leher saya Oke, agak tegang. oke. Wah. Wah, Dipakai dulu jadi bro. segar, Ya sebelum guys. kita podcast kita ngobrol-ngobrol lebih segar dulu gitu ya bro ya. Iyalah, minumlah ini. Soman. Oh ya. Oke. Nanti diminum ya. Nah. Udah dipakai minyak anginnya bro? Wah, enak ini lehernya jadi enak. Wah, jadi segar Lehernya ya. serasa kayak udah leher beton ini. Oke. Enak lah. Nah, bro, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, bro. Jadi kemarin Sedikit aja kan? yang saya percaya yakin juga apa ya, MBS Family juga udah pada nonton itu ya, MV dari lagu Falling in Love ya. Nah, udah nonton belum sih MBS Family? Udah Ya, dong pasti ya. udah lah. Pasti udah. Udah dong ya. Nah, jadi tuh MV itu kan lagunya tuh apa dari ciptaan Bro Chandra. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu sama Bro Chandra ya Sedikit tentang aja ya. hasil MV-nya tuh gimana sih ya. Nah, jadi Bro, gimana tuh pendapat Bro tentang MV yang sudah dipublish itu? Ya, bagi saya sih MV-nya saya lebih yang paling penting itu sih yang paling penting MV-nya tuh udah sebenarnya nih MV-nya udah dari 2 tahun yang lalu sih sebenarnya ini. Jadi ini mau dibuat ya udah lagu ini udah lama, jadi istilahnya mau dibuat iklan gitu kan nggak jadi. Jadi bisa terrealisasi tahun ini ya cukup apalah, puas lah. Meskipun MV-nya dengan konsep yang sederhana ya, tapi saya cukup puas lah. Yang memuaskan tuh jadi hasil MV-nya sendiri buat Bro tuh memuaskan ya berarti ya? Hasil MV-nya. Kalau saya sih terus terang saya realistis lah ya. Saya bukan seorang sutradara atau produser, saya juga masih belajar. Jadi saya yang penting
MV-nya tuh jadi aja deh, itu aja deh. Kalau bagus enggaknya kayaknya itu urusan belakang bagi saya. Lagi pula saya pun bukannya apa kali kan, kita kan semua dalam proses apa sih. Jadi kalau menurut saya kalau MV ini kalau saya bilang puas ya, dibilang puas ya saya puas juga sih. Jadi tuh kalau misalnya Bro kasih nilai 1 sampai 10, Bro kasih nilai berapa tuh? Nilainya bisa 8 deh. 8. 8 ya? Iya. Wah, 8 udah cukup baik ya. Ya, cukup lah, udah Jadi cukup kira-kira lah. menurut Bro tuh MV-nya ada yang perlu ditingkatkan lagi apanya? Mungkin perlu Ya sebenarnya apa menurut iyalah, ya pasti ada lah ya. Ya kita kan ya dengan ada MV ini kan jadi istilahnya jadi batu loncatan ya. Jadi mungkin kedepannya kita bisa buat lebih bagus lagi. bener-bener. Gitu sih. Nah, jadi setelah MV ini dipublish, perasaan Bro tuh gimana sebagai pencipta lagunya? Wah saya bangga lah ya. Bangga dong ya. Ya bangga lah bersama teman-teman MBS, member MBS yang lain yang telah membantu terciptanya lagu ini. Ya pasti bangga lah. Ada satu karya yang ya cukup wow lah dari kita, dari channel kita. Oke. Kalau bagus Saya enggaknya, sebagai kalau juga bagus juga. enggaknya itu urusan belakang, yang penting kita udah Oke. berusaha maksimal lah. Wah, saya sebagai singlenya juga wow, senang banget rasanya kalau ini. First Iya. MV juga ya buat saya. Bro bisa ceritain nggak sih konsep awal yang Bro inginkan itu seperti apa? Konsep awalnya tuh yang pastinya outdoor, bukan indoor. Outdoor ya. Ya outdoor, di salah satu ada lokasinya namanya Padang Golf di Kota Tebing. Jadi kebetulan kemarin tuh ada sedikit bencana. Nah, jadi kota kita tuh terkena banjir kiriman. Jadi akses jalan ke kota itu ditutup lah, jadi agak kacau jadinya. Jadi di mana-mana itu jalanan macet guys. Jadi ya jadi konsepnya jadi kacau deh, jadi nggak jadi kayaknya. Oh gitu. Nah, jadi Jadinya makanya saya beralih ke diganti MV dialih ke indoor ya, konsepnya ya. diganti ke indoor. Nah, itu kan tapi benar sih kemarin tuh keadaan kotanya tuh memang agak apa ya, agak wow. Ya lah, sis kan tahu bener-bener juga kan. Kacau ya. Sis kan ke tebing juga kan. Jadi mungkin bagi apa MBS Family yang penasaran tuh sebenarnya kemarin tuh kenapa jadi konsep diubah atau gimana kan, harusnya outdoor atau gimana itu kan kemarin kan kita ada bilang banjir gitu kan. Bagi yang penasaran tuh keadaannya tuh seperti apa tuh bisa dilihat di konten sebelumnya ya. Pernah ada juga member MBS Crew lain yang itu yang ada yang jadi hostnya ya, yang shoot itu keadaan kota itu. Jadi kebetulan pun di MV ini saya pun nggak di lapangan ya, nggak ikut ya sis ya. Cuman jadi saya kebetulan ada kesibukan juga. Sorry lah sis ya, sorry ya. Gak apa-apa. Nah, jadi seperti yang Bro bilang kan, Bro kan tuh nggak ada di lokasi ya. Jadi kan sebagai pencipta lagu tuh Bro, saya ada perasaan gimana nggak sih? Penasaran sama hasilnya atau gimana gitu? Ada nggak Ya sih perasaan pastilah, seperti itu pasti Bro? penasaran. Bisa bagus kayak gitu ya? Ya pasti penasaran ada lah, cuman ya saya serahkan aja, kebetulan saya bekerja sama dengan adik saya. Jadi saya yang punya studio, jadi saya serahkan aja ke dia, saya percaya sama dia. Ya gitu aja sih. Oh, jadi itu kan, berarti yang kemarin kan apa ya? Hasil MV-nya kan tuh digarap sama apa tuh? Lime Bridal ya? Iya. Nah itu Bridalnya ceritanya tuh gimana tuh? Hah? Oh ceritanya begini. Ceritanya Jadi, kenapa milih Bridal tuh gitu? jadi sebenarnya udah mau batal nih gara-gara banjir itu kan. Jadi ya udahlah, saya bilang sama dia, udahlah kita ke yang cari yang konsepnya gampang aja di indoor aja. Jadi saya ada kirim beberapa foto kasih dia untuk konsepnya gimana, apanya gimana. Jadi dia kebetulan sebelumnya berarti kami sudah ada
koordinasi satu sama lain. Jadi dia udah tahu sih yang saya mau tuh gimana. Dia secara garis besar dia udah tahu lah. Oh, berarti sebenarnya bro udah ada koordinasi dengan apanya ya? Udah bilang konsep yang seperti yang diingat tuh seperti apa ya? Iya, iya. Tapi Jadi saya itu penasaran juga sih, kira-kira- penasaran. Saya penasaran juga. Enggak, saya penasaran juga. Saya di tempat kerja saya pun saya penasaran ini jadinya gimana ya gitu. Ternyata Jadi, ternyata. Jadi apa ya? Kan kemarin kan di tempat kerja kan Anda kan penasaran ya kan. Jadi itu kan, jadi Anda ada penasaran cari tahu nggak sih gimana? Atau ada tanya-tanya nggak sih sama Enggak sih. adik Abdul tuh gimana? Saya cuma perasaan biasa aja, perasaan gimana. Tapi karena kerjaan itu jadi nggak terlalu apakah dipikirkan kali sih. Kerjaan saya juga banyak. Jadi ada ditanya-tanya nggak tuh bro? Ditanya-tanya gimana? Prosesnya? Tanya siapa? Tanya sama apanya? Adik. Yang fotografernya. Oh, saya nggak tanya. Kebetulan saya sibuk sis. Oh, jadi nggak ditanya ya? Berarti begitu selesai langsung dikirim gitu, langsung nonton aja ya bro ya? Langsung di siapa yang kirim cuplikannya? Sis lah, sis kan yang kirim kan? Cuplikannya itu. Ya itu agak Tapi ngakak kan- sih. Itu Nengoknya. kan, tapi yang dikirim kan itu kan cuma sebagian kecil ya, jadi banyak yang nggak terrecord juga sih. Gimana? Yang saya kirim kan itu kan masih sebagian kecil aja ya kan, Iya, nggak iya. kan nggak semua terrecord. Cuman itu sayang ya karena ada bencana banjir seperti itu jadi nggak ada member MBS yang ikut dalam pembuatan MV itu ya. Kalau ada kan kita bisa shoot behind the scene-nya atau gimana. Tapi sayang sekali lah. Itu benar-benar pada saat itu benar-benar kacau lah. Oke. Jadi tadi kan bro kan bilang bro penasaran, tapi begitu lihat hasilnya ternyata gimana sih tuh, sesuai ekspektasi atau gimana itu bro? Nggak sesuai Lebih ekspektasi bagus lah atau pastinya. gimana? Bukannya apa sih, singernya sih. Kenapa ada singernya? Singernya sangat luar biasa menurut saya. Weh, Saya kirain jadi di MV itu dia ya biasa-biasa aja lah kan, gimana sih, bergaya-gaya gitu. Rupanya ada sedikit yang wow dari dia. apa itu? Ya sedikit goyang-goyang gitulah. Oke, terus ada lagi bu hal yang berkesan? Enggak lah ya, kalau dari semuanya sih udah sesuai sesuai yang diharapkan. Cuman dari singernya aja ya saya agak sedikit di luar dugaan. Di luar dugaan kenapa bisa seperti itu gitu loh. Oke. Kok diri sendiri dong kok? ya, sampai itu Nah, kemarin muji ada loh. diri sendiri. Oh, iya benar. Tapi sampai ada satu fakta loh nih ya. Gantian saya bicara fakta sekarang. Apa? Ya, Fakta waktu apa? pas Bro Chandra kirimin hasil MV-nya tuh ke saya kan nonton ya kan. Wah, langsung Bro tuh sepertinya langsung sampai salah ketik terus, salah tipe terus di setnya. Jadi katanya karena kesenangan nih, jadi salah terus setnya. Oh. Ingat gak sih? Oh iya. Kamu terlalu kesenangan kamu. Wah, sampai setnya salah terus ya kan. Wah, tuh karena excited atau gimana sih tuh? Hah? Karena excited atau kecepatan kerja Iya, atau gimana? excited lah, yang pastinya. Wow, oke. Nah, jadi tuh mungkin kemarin kan udah nonton di pas mukbang kemarin yang udah konten sebelumnya kan ada ngobrol-ngobrol sedikit juga ya kan. Jadi hari ini kita ngomong lebih detail ya. Jadi tuh kemarin kalau nggak salah ada ditanya juga ya, konten yang dalam MV itu yang paling berkesan bagi Anda tuh yang mana sih? Ya semua berkesan lah menurut saya. Udah jadi aja MV ini ya udah cukup bagus lah menurut saya. Jadi pannya semua berkesan sih. Dong, yang ya. paling berkesan, Ya paling yang paling diingat terus. paling yang antara singer dan gitarisnya tampil bersama lah. Oh, Entah yang apa tuh? entah itu pun lagi nyanyi atau lagi romantisnya, lagi bergayanya atau gimana.
Aduh bro, oke oke. Tapi Nah, jadi beneran tuh, loh, tapi beneran saya tidak menyangka kamu bisa selepas itu. iya, thank you thank you. Nah, jadi tuh baru saya kan tadi kasih kalau dibilang mau tanya pendapat dulu tentang pemeran dalam MV itu si Singa sama gitarisnya itu gimana? Kalau saya kan tadi bro udah cerita dikit ya, kalau soal tentang gitarisnya itu gimana? Gitarisnya ya sesuai apa saya sih, ya dia seharusnya nggak terlalu menonjolkan apa dia sih, dia cuman istilahnya kan cuman pengiring ya, sesuai dengan MV-nya sih, dia membawakannya sesuai dengan MV-nya, cuman singernya lah yang apa, kita kan harus menonjolkan istilahnya singernya sih. Benar. Jadi itu kan kemarin kan saya lihat juga maksudnya mungkinnya kan harus ada interaksi sedikit ya antara singer dan gitarisnya juga ya kan. Jadi ya kerjasamanya juga cukup bagus sih. Chemistry-nya dapat lah ya. Ya lumayan lah ya. Padahal tuh kan buat saya belum kenal juga sama gitarisnya ya kan. Jadi Iya, nanti belum kita kenal tapi dulu lah ya. belum kenal tapi kok deket-deketan gitu ya. Itu kan aduh gimana Oh, ya. profesional Kan, lah ya. Kita harus profesional lah ya. Jadi ya Iya. itu kan apa ya harus ya. Jadi maksudnya untuk memberikan hasil yang lebih maksimal itu aja sih. Oke lah, ya Nah, harus seperti jadi tuh- itulah ya. Jadi kan teman-teman bro juga ada nonton MV-nya dong ya. Jadi kira-kira pendapat bro teman-teman bro tuh sendiri gimana? Bro Ya, kan ada kalau- tentunya ada share ke teman dong ya kan. Iya, tapi kalau teman di luar MBS itu yang pastinya orang itu yang satu nggak percaya pastinya. Gak percaya kenapa? Nggak percaya, maksudnya nggak percaya dari lagunya saya ciptain, orang itu nggak percaya. Udah Kenapa itu gak percaya tuh? saya nggak tahu lah. Ya, saya nggak tahu, saya nggak nanya, saya nggak peduli sih. Saya nggak nanya kenapa kamu nggak percaya gitu, nggak. Ya nggak apa-apa sih. Mereka kurang mengenal bro atau seperti gimana? Ya Nggak tahu mungkin, juga ya mungkin, nggak apa-apa sih menurut saya. Kalau mereka menganggap saya bohong juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya nggak peduli sih. Tapi itu benar lagu ciptaan bro sendiri ya. Ya, baru dari MV-nya ada nanya-nanya tentang singernya sih. Wah ada tanya, wah Iya apa ada. tuh? Lo ini orang dari mana gitu-gitulah. Suaranya bagus. Oh. Ya. Suaranya gimana itu? bagus. Pandai apalah, kayak pandai bergaya gitu. Wah. Hmm. Pandai bergaya, jadi nanti udah bisa jadi artis dong ya? Muji diri sendiri. Enggak bercanda. Nah, jadi Kalau itu kan nggak apa bercanda ya? juga nggak apa-apa. Tapi kalau mudah-mudahan juga seharapan kita tuh MBS Family yang nonton itu baik teman-teman bro ataupun siapa mungkin ya harapannya tuh bisa suka sama hasil dari Iyalah, kita ya. kita pun juga nggak bisa maksa orang sih kan. Bener. Nah, jadi tuh kemarin kan apa? Terus gimana ya? Menurut berarti yang edit video dan segala macamnya itu berarti langsung udah dari apa ya? Dari siapa tuh bro? Iya, dari adik saya yang punya studio itu. Oh berarti ada langsung diproses ya gitu ya? Iya, langsung diproses. Oke. Express. Jadi tuh, oh express ya? Itu berapa lama tuh bro kemarin selesainya ya? Hah? Berapa lama prosesnya itu selesai? Enggak sampai seminggu lah, paling berapa hari ya? 3-4 hari ya? Kurang lebih Oh ya. 3-4 hari berarti itu Kalau selesai. nggak salah ya. Cepat juga ya? Kalau nggak salah ya. Oh cepat dong ya? Iya, karena saya juga ada suruh dia supaya lebih apalah, lebih kalau bisa lebih dicepetin apanya, editnya. Jadi itu kemarin untuk hasil editan 3-4 hari tuh cukup bagus sih ya. Cukup cepat ya maksudnya untuk hasil seperti itu. Soalnya cukup saya cepat juga sih. penasaran kan, jadi saya suruh cepet-cepet. Oh, dia alasan utamanya kan Anda penasaran. Jadi bro, nah itu kan tadi kan kita udah bicara sedikit tentang apa ya tuh ya MV-nya itu. Jadi kira lagu Falling in Love-nya. Nah, jadi kira-kira dalam waktu dekat ini ada next song nggak yang kira-kira bro ingin publish atau gimana? Next songnya? Next songnya sih ada, cuman
jadwal publishnya belum tahu lah ya kapan. Jadi tuh prosesnya gimana? Udah seperti apa? Prosesnya kasih mungkin tahu nggak sih? sekitar 80-an% lah. Oh, jadi tinggal tunggu hasilnya doang ya? Iya, tinggal tuh publish. Nah, kapan lah belum lagi lah. Cuman lagunya ya udah ada, udah beres semua lah. Tinggal publish aja lah. Ada sedikit apa lagi lah. Mungkin yang mau diedit lagi mungkin. Oke. Soalnya bukan saya yang ngedit. Ada teman kita si Willy. Oh, berarti teman Bro Willy yang ngeditnya ya? Ex member MBS Crew ya. Iya. Jadi kita langsung juga sangat menunggu hasil karya next song-nya. Jadi itu prosesnya tuh udah sampai berarti diedit sama Bro Willy ya? Iya. Oke. Jadi tuh maksudnya kan tadi kan kita udah bicara tentang MV gitu kan, terus next song-nya juga. Nah sekarang kita mau tanya-tanya Bro, tuh Bro kok bisa ciptain lagu sih? Maksudnya memang hobi dalam musik atau seperti apa tuh Bro? Dalam kesehariannya? Hobi denger musik ya, pokoknya ya segala macam tentang musik ya saya suka lah. Jadi awalnya ciptain lagu sebenarnya udah lama lah ya. Jadi zaman kita SMA, zaman kita sekolah lah. Saya nggak tahu tepatnya sekolahnya SMA atau SMP, saya tidak tahu. Pokoknya zaman kita sekolah, kebetulan saya dengan Bro Hansen. Ya kayak podcast kemarin kan kita sudah kita kan ada cerita sedikit ya. Iya, cerita sedikit. Yang suka mengubah lagu Mandarin jadi lagu Indonesia tuh ya. Versi Indonesianya saya dengan Bro Hansen. Karena kita kurang kerjaan ya, jadi kita coba-coba. Tapi saya belum pernah dengar Bro nyanyi loh secara langsung loh. Jangan. Suara saya jelek, jangan. Padahal mau diajak collab untuk nyanyi duet bareng. Oh, jangan dong. Jelek lah. Nanti jadi apalah? Kamu nanti jadi apa? Collab aja sama Bro Dodi atau Bro Hansen. Atau Bro Wi atau Bro Wi. Nanti kita mana tahu kita benar-benar ada project ke depannya untuk itu gimana, nanti kita tunggu aja deh. Mungkin dengan Bro Wi. Untuk sekarang sih belum ya, nanti ya didoakan atau kita ada next project ya, mudah-mudahan. Banyaklah nanti project kita ke depan, mudah-mudahan. Oke. Nah, jadi tuh tadi sih kita udah ngomong soal FP. Nah, jadi tuh Bro sekarang MBS Family juga udah pasti penasaran kan. Jadi tuh sebenarnya tuh penasaran sama kesehariannya Bro tuh seperti gimana sih sebenarnya? Bisa Bro ceritain dikit nggak? Saya ya seperti ini lah. Maksudnya apa ini? Kegiatannya? Maksudnya kegiatannya. Kegiatannya. Yang kebetulan terus saya. Hobinya, ataupun yang lainnya yang bisa Bro sharingkan ke MBS Family? Ya kebetulan guys, jadi saya seorang karyawan lah, bisa dibilang karyawan. Saya masih makan gaji. Saya bekerja membantu mertua saya di bidang peternakan. Ya, ayam petelur. Jadi kita mertua saya punya farm ayam petelur. Jadi saya di sana sebagai yang menanggung jawab di sana lah. Oh gitu. Nah, jadi selain itu kegiatan Bro sehari lagi apa tuh? Nggak ada, cuman itu sih. Nggak ada lagi ya? Pagi pulang malam, pulang sore, ya di rumah aja sih. Kalau enggak ya kayak gini, buat konten dengan teman-teman MBS yang lain. Itu aja sih. Kalau ada waktu luang paling suka main gitar, paling ciptain lagu ya, gitulah. Jadi apa kan tadi Bro bilang waktu sengkanya kita seperti ini kan, kita syuting buat konten bareng sama MBS Crew. Nah jadi kan tentunya Bro juga ngikutin konten kita. Jadi tuh kira-kira konten yang paling berkesan bagi Bro tuh apa sih sejauh ini? Konten apa ya? Semua yang paling berkesan. Bro suka deh. Semua berkesan sih menurut saya. Yang paling Bro suka? Kayaknya yang agak-agak sedikit, yang agak-agak sedikit gila-gila gitulah. Kayak permainan.
Kayak permainan ini, permainan logat bule itu saya suka, lucu sih. Wah, itu bener aku juga nggak Terus tahu tuh nontonnya waktu mubang itu. makan gitu enak kayaknya. Rasanya kalau nonton tuh kayaknya enak sambil makan gitu. Oh gitu. Nah, Tapi bener waktu itu ya, saya juga ada nontonnya itu yang challenge yang logat bule itu. Wah, itu bener-bener mengocok perut itu. mau coba, oke. Bener. Waktu itu kan kebetulan saya juga belum kenal bro sekalian ya waktu itu ya. Iya. Belum ya waktu itu ya bro kayaknya ya. Belum. Kamu belum masuk lah. Belum masuk Saya belum lahir di MBS. dalam keluarga ya. MBS family. Kamu belum masuk. Sebenarnya hari Itu ini sudah di prank atau sampai hari ini kamu belum masuk sih sebenarnya. Kamu belum sah sih. Oh gitu. Karena kamu belum bayar Oke. iurannya. Oke. Nah, jadi waktu itu konten yang tadi tuh yang gue bilang tuh challenge apa logo gue tuh udah prank call saya atau belum sih tuh waktu itu ya? Challenge mana? Yang itu logat bule. Logo boleh ha? Udah prank call kepada saya atau belum dia? Entah, udah belum. Belum kayaknya belum. Oh memang belum ya berarti ya? Itu kebetulan itu masih konten-konten yang ya kita pun masih apalah dalam proses-proses apalah mencari jati diri lah mungkin. Ya gitulah. Oke. Jadi tuh apa ya? Kita kan tetap. Tapi ya overall ya lucu lah ya. Kita bukan apa sih. Cuman kita konten kita mungkin kalau orang lihat sih biasa aja. Cuman ya kita menjalaninya dengan apalah ya, dengan istilahnya kita berusaha semaksimal mungkin lah, sebaik mungkin ya. Benar-benar. Jadi ya mudah-mudahan kita juga bisa tetap lebih apa ya membuat konten yang lebih bagus lagi. Ya pastilah. kedepannya. Ya pastilah. Semakin Amin. hari kan semakin bagus. Ya pasti kan. Bener. Nah sebelum kita akhiri podcast hari ini tuh ada dong mau tanya kira-kira pesan bro untuk MBS Family itu apa bro? Pesan untuk MBS Family. Misalnya untuk saat ini lagi masa pandemi, jadi bagi MBS Family jaga diri kalian masing-masing ya. Jadi tetap apalah menjaga kebersihan, jaga badan kalian atau gimana. Oke. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekian podcast kita sama Bro Sandra hari ini ya. Udah siap, Nah, cepat kali ya. Jadi udah. Hah? Cepat kali kayaknya. Nah jadi itulah sekian podcast dari bersama Bro Chandra. Nah kita udah ngobrol-ngobrol tentang MV Falling in Love. Jadi tentunya MBS Family udah nonton dong ya. Dan ini boleh langsung like, komen dan share, dan lupa juga di subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasi. Yeay. See you di next content. Bye. Yuk guys, jadi sekian dulu acara podcast kita guys. Jadi hostnya dia masih belum bayar wifi. membayar bulanan wifi-nya guys. Kasihan host kita guys, membeku.